Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi untuk bersama kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang kasih-Nya senantiasa menyertai kami, memelihara kami. Bahkan pagi hari ini kami dibangunkan kekuatan yang baru. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu, memberkati setiap kami yang mendengarkan acara pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masuk pagi hari ini dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, kita lihat bersama pada ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan, sama-sama kita baca ayat-ayat ini Saudara. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara melihat ayat 16 dan ayat yang ke-17 ini adalah pekerjaan firman, ya. Ini adalah Saudaraku, kekuatan firman Saudaraku untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Inilah yang menjadi target firman dalam hidup saya dan saudara. Firman Allah yang kita dengar ya tiap-tiap hari, ya, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu firman yang sudah saya dan saudara dengar, saudaraku, tujuannya adalah seperti yang dituliskan pada ayat 16 dan ayat yang ke-17 ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ya, puncaknya yang saya mau katakan adalah ayat yang ke-17, Saudara. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kata diperlengkapi ini, saudaraku, yang saya ingat bahwa ini adalah urapan, ya. Kata urapan itu artinya memperlengkapi kita dengan segala sesuatu, dengan segala perlengkapan yang ada sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Maka kita butuh perlengkapan untuk memampukan kita, mempermudah kita untuk kita menyelesaikan pekerjaan kita. Dan ayat 17 ini sama artinya, diperlengkapi, atau dalam bahasa yang lain yang saya katakan diurapi, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ayat ini adalah puncaknya. Tetapi saudara nggak bisa bilang bahwa saya pengen diurapi kalau saudara tidak masuk dalam tahapan-tahapan dalam ayatnya yang ke-16. Apa itu? Ayat yang ke-16, saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama, tahapan yang pertama sebelum seseorang diperlengkapi, sebelum seseorang diurapi, puncaknya seperti itu adalah apa, saudaraku? Dinyatakan dulu kesalahan-kesalahan kita. Ini, saudara. Ini pekerjaan firman yang pertama. Dan kalau kita gagal untuk mengakui, atau ketika firman Allah menyatakan kesalahan kita tetapi kita tidak pernah menyadarinya, maka ini sudah menjadi kegagalan total buat setiap kita. Kenapa? Karena tahap awalnya saja kita sudah gagal. Izinkan ketika firman Allah ini datang dalam hidup saya dan saudara, ya, sudah mengingatkan kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita, saudaraku. Maka saya percaya itulah awal dari pemulihan yang Allah sedang kerjakan. Itulah awal dari apa, saudara? Dari puncak nanti urapan Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Tetapi diawali dengan apa? Diawali dengan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bertobat, saudara. Kalimat selanjutnya, untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kesalahan itu sudah dinyatakan, karena kadang-kala saudaraku kita tidak sadar bahwa kita ini salah, ya. Kadang-kala kita berpikir begini, saya ini sudah memang begitu kasar, ya. Saya ini memang begitu, ya, nggak lembut.
Kadang-kala kita berkata seperti itu bahwa itu sudah jadi karakter kita, itu sudah jadi bawaan kita. Padahal bukan seperti itu, saudaraku. Itulah sebabnya firman Allah mau menyatakan tuh kesalahan saya dan saudara, kekurangan saya dan saudara, bukan untuk memojokkan kita, bukan. Bukan untuk menuding-nuding kita, bukan. Tetapi untuk apa, saudaraku? Untuk supaya pada akhirnya kehidupan kita ini mulai beranjak masuk dalam tahapan yang kedua, memperbaiki kelakuan. Sampai akhirnya kita bisa mengintrospeksi diri, saudaraku, ya. Kita bisa mengintrospeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan kita, mengevaluasi diri kita, dan kemudian apa? Kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Dan memang ini butuh kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini tahapannya. Perusahaan atau apapun juga, saudaraku, saya percaya orang-orang hebat, saudaraku, juga sudah masuk dalam tahapan seperti ini, ya, mengevaluasi diri, mengevaluasi keadaan, kekurangannya apa, bukan cuma melihat kelebihan-kelebihan. Kita punya kelebihan-kelebihan, tetapi kalau kita mau sadar bahwa kita juga punya kekurangan-kekurangan. Siapa? Saya, saudara, kita semua. Kita punya kekurangan-kekurangan yang harus diingatkan oleh firman Tuhan, dan kemudian apa? Kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kita mulai perbaiki, saudaraku, kelemahan-kelemahan kita. Sehingga apa, saudaraku? Ketika itu sudah terjadi, kemudian apa? Kalimat yang selanjutnya ini hebat, saudara. Mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga yang namanya baik, yang namanya taat, yang namanya setia itu, saudara, itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran itu, saudaraku, sudah jadi gaya hidup kita. Ngomong yang jujur, dagang yang jujur, saudaraku. Bersikap yang benar, saudara, ya. Hormat sama orang tua, setia sama Tuhan, setia dalam ibadah, setia dalam memberi. Itu sudah menjadi gaya hidup kita. Itu sudah menjadi gaya hidup. Nah, Tuhan mau seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai kemudian ketika itu sudah terjadi, bahwa kebenaran itu, saudaraku, sudah menjadi gaya hidup kehidupan saya dan saudara, maka puncaknya ini yang Allah lakukan buat saya dan saudara, ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, akhirnya kita diperlengkapi dengan semua yang kita butuhkan. Ada modal, ada perlengkapan yang Allah berikan buat saya dan saudara. Sampai ketika yang saya sering kali katakan, seorang tukang kayu, Bapak Ibu Saudara, dia nggak bisa jadi hebat kalau dia nggak punya perlengkapan. Seorang montir mobil, montir mesin, dia nggak jadi hebat kalau apa? Dia akan nggak berdaya kalau apa? Kalau dia nggak punya perlengkapan, dia nggak punya obeng, ya, tukang kayu nggak punya gergaji, nggak punya meteran, nggak punya apa, ya saudara, alat ukur. Ya, maka dia jadi orang bodoh. Montir juga sama, ketika dia nggak punya perlengkapan, dia seperti orang bodoh. Dia tahu apa yang jadi masalahnya, tapi dia nggak bisa menyelesaikannya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menyelesaikan segala hal dalam hidup kita. Ada amin, saudara, ya. Kita menjadi orang-orang yang mampu menyelesaikan baik masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah besar. Kenapa? Karena ada perlengkapan Allah yang saya katakan. Ada perkakas toolnya tuh, saudara. Ya, toolnya tuh diberikan kepada kita. Perlengkapannya diberikan kepada kita. Sampai kita dimampukan untuk kita. Diperlengkapi untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan tolong kita, saudara. Kita percaya, kita rindu juga urapan itu juga menyertai saya dan saudara ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit seperti ini. Ada perlengkapan Allah yang Allah berikan buat saya dan saudara. Sehingga
kita bukan menjadi orang yang nggak ngerti apa yang kita harus kerjakan, tapi kita menjadi orang-orang yang tahu, dan bukan cuma tahu, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang mampu untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu, ya, hal-hal yang sulit yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat setiap firman Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menyadari kekurangan-kekurangan kami memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, sehingga kemudian kami menjadi orang-orang yang dididik dalam kebenaran. Kebenaran itu menjadi gaya hidup kami. Kebenaran itu hidup sesuai sama firman itu menjadi gaya hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan segala yang terbaik. Perlengkapan yang kami butuhkan di dalam kami menjalani hidup ini, perlengkapan Allah yang kami butuhkan dalam kami mau menyelesaikan masalah-masalah kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan, memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan cuma tahu menyelesaikan masalah, tetapi kami menjadi orang-orang yang mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Ada berkat, ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan atas setiap hidup mereka, atas roh jiwa tubuh mereka, atas setiap Tuhan Yesus, pekerjaan dan segala kepemilikan mereka. Ada berkat Tuhan dan ada perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang jahat, virus-virus yang jahat. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang dalam keadaan sakit. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut dan jalani hari ini. Haleluya. Amin.